Vox Populi, Vox Dei. Suara rakyat adalah suara Tuhan. Benarkah demikian? Salibkan dia, salibkan dia. Itulah suara rakyat. Ketika Yesus di akhir hidupnya di dunia ini. Tapi benarkah setiap orang berkata salibkan dia jika ditanya satu persatu atau secara pribadi? Belum tentu. Dunia berkata tentang apa? Berkata apa tentang Yesus? Macam-macam. Indonesia berkata apa tentang Jokowi, Ahok, Anies Baswedan, yang katakanlah fenomenal itu? Akan macam-macam. Yesus bertanya, menurut orang banyak siapa aku? Ada beberapa jenis jawaban tadi. Tidak tepat semuanya. Kemudian bertanya lagi, menurutmu siapa aku ini? Mengapa Yesus bertanya dengan cara demikian? Karena Yesus mau tahu jawaban setiap orang secara pribadi tentang dirinya, dari pengalamannya pribadi, bukan dari kata orang atau tahu dari buku. Dia yakin bahwa pendapat umum tentang dirinya tidaklah benar atau tidak selalu benar. Selain itu, Yesus mau mengatakan bahwa kita harus memisahkan diri dari orang banyak jika ingin benar-benar mengenal Dia sebagai Mesias, Tuhan dan Allah. Lukas 9 ayat 20 mengatakan itu. Jawaban siapa Yesus tidak dapat dari keramaian. Tidak. Yesus Mesias ditemukan di dalam kitab suci, di dalam gereja, di kamar saat kita berdoa, dalam keheningan saat kita kontemplasi ataupun meditasi. Perasaan kehendak umum atau orang lain bukanlah kehendak atau perasaan Allah. Yesus adalah tanda pertentangan. Dia boleh disebut musuh khalayak ramai dari kutipan di atas tadi. Hal ini juga sudah diramalkan oleh Simeon yang berkata kepada Maria, ibu anak itu, sesungguhnya anak ini ditentukan untuk menjatuhkan atau membangkitkan banyak orang Israel dan untuk menjadi suatu tanda yang menimbulkan perbantahan. Lukas 3:34. Khalayak ramai menyalibkan Yesus Kristus dan itu belum berubah sampai sekarang. Maka kita ini memusuhi Kristus sebenarnya ya, dalam artian tertentu, dan bermaksud menyalibkannya, saudara-saudari, jika kita mengikuti kehendak umum dan memilih lebih mengatur hal-hal duniawi, lebih memikirkan hal-hal duniawi dan hal-hal yang kebanyakan dikejar oleh orang-orang dunia ini. Karena seperti yang telah kerap kali kukatakan kepadamu, dan yang kunyatakan pula sekarang sambil menangis, banyak orang yang hidup sebagai seteru salib. Tulis Paulus kepada Filemon, bab 3 ayat 18. Kesudahan mereka ialah kebinasaan. Tuhan mereka ialah perut mereka. Kemuliaan mereka ialah aib mereka. Pikiran mereka semata-mata tertuju kepada perkara duniawi. Bab 3 ayat 19. Saat kita berani melangkah keluar dari khalayak ramai, orang banyak akan melihat inilah cara kita mengadili dan menghukum mereka. Lalu mereka akan berkata, marilah kita menghadang orang yang baik, sebab bagi kita ia menjadi gangguan serta menentang pekerjaan kita. Pelanggaran-pelanggaran
ditujukannya kepada kita, dan kepada kita dipersalahkannya dosa-dosa terhadap pendidikan kita. Kebijaksanaan 2 ayat 12. Ini akan membuat kita tidak populer. Ketika kita berani mengikuti Yesus dan keluar dari khalayak ramai tadi, kita akan ditolak, akhirnya akan dibenci dan dianiaya. Sekiranya kamu dari dunia ini, tentulah dunia mengasihi kamu sebagai miliknya. Tetapi karena kamu bukan dari dunia, melainkan Aku telah memilih kamu dari dunia, sebab itulah dunia membenci kamu. Yohanes 15:19. Melalui ungkapan inilah dapat dimengerti apa yang dikatakan Yesus dalam akhir Injil tadi kepada Petrus dan teman-temannya. Anak manusia harus menanggung banyak penderitaan dan ditolak oleh tua-tua, imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat, lalu dibunuh dan dibangkitkan pada hari ketiga. Percaya kepada Yesus berarti tidak bagian dari khalayak ramai, tidak bagian dari orang banyak. Sebaliknya, justru keluar dari situ, mengambil posisi Yesus dan menderita seperti Yesus sendiri. Orang, saudara-saudari, semakin banyak meninggalkan Yesus, mempertanyakan Yesus pada zaman ini. Tapi kita ikuti Yesus. Dialah Mesias dan Allah. Dan mari meninggalkan keramaian dengan segala cara hidupnya, cara pandangnya di belakang kita.